Halo teman-teman, kembali lagi. Eh, Kali ini kita lagi ngelihat project filamen, tapi buat kali ini yang dibahas bukan cuman untuk filamen ya. Jadi untuk eh, apa ya, pengembangan atau pembuatan project secara keseluruhan. Jadi ini nggak cuma untuk filamen doang. Jadi kalau misal teman-teman itu lagi atau mau bikin project yang di dalamnya itu ada fitur transaksi ya, kayak misal penjualan, pembelian atau pembuatan invoice atau semacamnya, itu ada beberapa hal yang wajib diperhatikan. Ini salah satu dari banyaknya hal ya. Itu adalah saat menyimpan data. Jadi kayak contohnya ini saya ada invoice. Kalau saya bikin di formnya kan ada project, ada client, terus ada biasa invoice date, sama due date-nya, sama ada itemnya. Nah, untuk selain transaksi yang kayak gini, ketika kita menyimpan data di database, kayak contohnya ini ya, itu misal klien hanya disimpan klien ID-nya doang. Jadi nanti kalau butuh data lainnya, kita manggil relasinya. Kalau kayak item ini juga kita nyimpen itemnya doang. Nanti kalau ada butuhnya data yang lain, kita ngambil lewat relasinya. Nah, itu cara yang sebisa mungkin dihindari. Kalau nyimpen data transaksi yang kayak gini, itu hanya ID-nya doang. Itu kalau bisa dihindari. Kalau bisa teman-teman tuh nyimpen data yang perlu disimpan sendiri. Kayak misalnya contohnya ya, di create invoice ini kan saya ada client ID nih, kan ID PT Gemilang, ini PT Dami. Kalau saya pilih ini kan memang dia tuh nyimpen client ID-nya PT ini ya, cuman sebisa mungkin ketika masukkan ke database itu ditambahi data-data yang lain. Begitu juga kayak item ini, kayak pembuatan website ini kan biasanya disimpan cuman ID-nya doang. Kalau butuh butuh harga yang nanti manggil relasi. Nah, itu jangan. Jadi ketika nyimpen ini, simpan semua hal yang perlu disimpan. Contoh, kayak item ini simpen ID-nya pertama, terus simpen namanya, terus simpen harganya, harga saat dibikin invoice-nya kan, terus totalnya berapa, sama grand totalnya berapa. Kayak ini coba saya simpen ya. Nanti akan tahu kenapa kok harus disimpan semuanya. Ini saya create. Nah, kenapa gue disimpan semuanya? Itu eh, berdampak di hasil cetaknya. Jadi saat ini ya, misal disimpan cuma ID-nya doang. Ini kan tinggal manggil klien, terus manggil relasi, manggil alamatnya, sama nomor teleponnya. Terus ini juga gitu, produk dari ID-nya manggil nama, terus sama price-nya. Tapi kalau semisal kita coba nyimpan ID-nya doang dan manggil datanya itu dari relasi, sekarang bener nih, kayak gini datanya ya. Data yang ditampilkan di invoice ini nanti bisa dicetak sebagai PDF ya. Itu benar karena kita lihatnya sekarang dan karena bikinnya juga sekarang. Nah, kalau kita manggil by relasi, misal besok nama PT-nya atau harganya itu kita rubah. Kayak ini misal kita di item ini ya. Di item ini harganya kita ubah jadi 8 juta. Kayak gini misal ini pieces coba ya. Terus ini service 8 juta. Nah, kalau kita manggil by relasi, ini nanti ikut jadi 8 juta. Padahal dealnya kita ke klien adalah 5 juta. Ini kalau saya refresh, masih 5 juta. Walaupun harga barang ini, harga service pembuatan website ini sudah saya ganti menjadi 8 juta ya di sini tadi ya. 8 juta. Di sini tetap 5 juta. Contohnya lagi kayak misal kalau di sini ada NPWP-nya klien. Terus di bagian klien ini NPWP-nya mau diubah.
Harusnya kan ketika besok-besok kita ngeprint invoice ini lagi, itu data yang ditampilkan harus sama dengan ketika invoice itu dibuat. Jadi nggak boleh beda karena kayak dealnya 5 juta, terus alamat PT-nya tuh di sini, kayak gitu. Jadi semua hal yang perlu disimpan itu disimpan. Jadi di migrationnya teman-teman nggak usah pelit ngasih datanya lah intinya ya. Jadi kayak sini client ID, ya saya simpen sekalian client name-nya, client contact person, client phone, email, address, sama tax number. Di item saya juga selain item ID saya simpan item name, item SKU, sama harganya di sini ya. Ini harga itemnya. Terus kalau ada apa, unit itu satuan, kalau satuan juga kalau mau disimpan juga nggak apa-apa. Jadi diusahakan data yang untuk kebutuhan print ya, untuk kebutuhan PDF kayak gini, ketika ada data lain itu jangan sampai kelewat untuk nggak disimpan. Kayak harga, yang penting-penting itu harga, kayak nama kliennya, alamatnya, karena klien kan bisa bisa jadi ketika invoice ini dibuat dia di Jalan Kunang, tapi kemudian hari dia pindah ke mana gitu, padahal invoice ini yang kita pegang gitu kan. Jadi kayak gitu sih untuk nyimpen data-data transaksi kayak ini invoice, terus purchase order, sales order, quotation atau apapun itu kalau bisa simpen data nggak cuman by relasinya doang, tapi stringnya atau numbernya langsung juga disimpan di tabel yang dituju kayak invoice atau purchase order kayak gitu. Thank you.